Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan ya, kita dalam keadaan sehat. Anak-anak jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan kolonial Belanda. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan yang diambil oleh Raffles adalah kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. 2. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldii. 3. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rental. Kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini Raffles menetapkan kebijakan yaitu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Kedua, setiap karisidenan mempunyai badan pengadilan. Ketiga, melarang perdagangan budak. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelahiran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar di Indonesia. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan dibentuknya VOC yaitu 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah: pertama, banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas.
Kemudian faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh oleh Daendels adalah pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Tujuannya yaitu mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Caranya adalah dengan mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, dan mewajibkan rakyat Periangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Sudah cukup jelas bukan? Kita sudah belajar tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan kolonial Belanda. Anak-anak sekarang tugasnya hanya meringkas saja, kemudian tanda tangan orang tua. Oke anak-anak, tetap semangat. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.